Perkenalkan, nama saya Amir Mustafa Kamil. Saya dari Universitas Pamulang, prodi saya PPKN. Saya di sini ingin wawancara ibu guru ini. Boleh perkenalkan, Bu Guru? Boleh. Nama saya Niken Fitriani. Saya sebagai guru mengajar di salah satu sekolah swasta di Tangerang Selatan. Oke, sebagai ibu guru ya. Saya ingin bertanya nih tentang peradilan di Indonesia. Yang pertama, yang ibu ketahui ya, apa yang ibu pahami tentang peradilan? Peradilan ya. Peradilan itu adalah sebuah proses hukum yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang gitu ya, untuk menegakkan hukum, menyelesaikan sengketa, dan juga untuk memberikan peradilan kepada pihak-pihak yang terlibat. Pertanyaan keduanya, apa yang ibu guru pahami kekuasaan peradilan? Kekuasaan peradilan? Iya. Kekuasaan peradilan itu adalah kekuasaan yang dijalani oleh lembaga peradilan untuk menyelesaikan hukum-hukum dan keadilan berdasarkan undang-undang pastinya ya, Undang-Undang 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pertanyaan yang ketiga, kalau terjadi sengketa tata usaha negara, di mana penyelesaiannya tuh, Bu Guru? Setahu saya untuk menyelesaikan sengketa itu dapat dilaksanakan di Pengadilan Tata Usaha Negara ya, atau PT-UN, setahu saya. Oh, berarti satu ini doang ya, yang Bu Guru? Yang saya tahu hanya satu wadah itu aja sih. Oh, pertanyaan keempatnya, apakah peradilan Ketun sudah Bu Guru ketahui? Ya, sedikit tahu. Kayak tadi yang saya bilang hanya tahu itu, biasanya memang tempat untuk atau wadah ya untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi gitu, baik antar masyarakat ataupun badan hukum dengan pejabat administrasi setempat. Nah, pertanyaan yang terakhir nih, Bu, apakah peradilan di Indonesia sudah adil dalam melaksanakan peradilan? Peradilan di Indonesia, menurut saya kan ya, menurut saya sih ya 50-50 sih ya. Kalau kita lihat di berita itu ada sebuah sengketa atau masalah atau yang harus diselesaikan oleh hukum, ada yang memang diselesaikan dengan baik, bagus gitu ya, sesuai dengan misal kesalahannya apa, lalu hukumannya setimpal lah kita rasa gitu. Tapi ada juga yang rasanya kok kayaknya kurang pas ya hukuman yang diberikan gitu. Bahkan juga kan ada sempat beberapa bulan lalu ada berita yang bahwa contoh kasusnya, Bu, gimana? Iya, ada beberapa bulan lalu ada tentang kasus mungkin awalnya tidak ingin membunuh ya, tidak ada niat membunuh, tapi ternyata seorang laki-laki ini melakukan kekerasan kepada pacarnya sehingga pacarnya tewas. Itu ada di salah satu tempat, kemarin sempat booming, dan ternyata si tokohnya ini atau laki-lakinya ini dia tidak dihukum. Katanya kata dari keputusan hakim berarti mungkin ya, itu mengatakan ya tidak bersalah karena sudah ada itikat baik untuk membawa pacarnya itu ke rumah sakit, yang padahal di CCTV sudah jelas dia melakukan kekerasan. Sehingga kurang adil gitu. Ya, menurut saya kurang adil. Oke. Ya udah, Bu, sekian dari pertanyaan saya. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir Mustafa Kamil. Saya dari Universitas Pamulang, prodi PPKN. Bapaknya dengan siapa? Saya Rahmat Rahmawan, pemerhati pendidikan. Oh, pemerhati pendidikan. Bapak, saya di sini ingin mewawancara Bapak tentang peradilan di Indonesia. Apakah Bapak tahu sedikit tentang peradilan di Indonesia? Ya, sepengetahuan saya, peradilan di Indonesia, peradilan itu sendiri adalah proses hukum yang dilakukan tentunya oleh lembaga hukum itu sendiri, di mana punya kewenangan di dalam menegakkan hukum. Dan kita tahu di Indonesia setidaknya ada 3 lembaga penegakan hukum, ada kejaksaan, ada kepolisian, ada Mahkamah Agung. Itu diantaranya adalah lembaga yang
melaksanakan proses hukum itu sendiri. Dan tujuannya adalah tentu untuk menyelesaikan sengketa yang bertujuan memberikan keadilan bagi pihak-pihak. Itu yang saya tahu tentang keadilan. Oke. Nah, Bapak, pertanyaan keduanya, Iya. apa yang Bapak pahami tentang kekuasaan peradilan? Ya, baik. Sepengetahuan saya, kekuasaan peradilan tentu adalah lembaga yang menjalankannya. Tujuannya adalah untuk menegakkan hukum. Dan tentu saja di dalam penegakan ini harus berlandaskan pada undang-undang yang menjadi acuan, Undang-Undang Dasar 45 dan juga peraturan-peraturan yang berlaku. Nah, selanjutnya Bapak, pertanyaan ketiga, kalau terjadi sengketa tata usaha negara, di mana penyelesaiannya tuh? Oh ya, terkait dengan tata usaha negara, memang ada pengadilan khusus. Itu adalah pengadilan tata usaha negara. Bagian dari penegakan hukum, pengadilan tata usaha negara. Pertanyaan keempat, apakah peradilan Ketun sudah Bapak ketahui? Ya, PT-UN ya. Iya. PT-UN itu tempat di mana kita, baik itu masyarakat atau lembaga, yang bisa menyampaikan, dan PT-UN adalah tempat wadahnya di dalam menampung, mempertanyakan terkait dengan tata usaha negara. Misalkan ada sengketa, lalu baik itu di masyarakat dengan lembaga atau pelayanan lembaga yang perlu memaksimalkan layanannya, ketidakpuasan ini bisa diselesaikan di PT-UN. Di pengadilan gitu ya? Betul, tapi sedikit tambahan, tidak serta-merta tiba-tiba ke PT-UN. Karena ada namanya pra PT-UN. Jadi sebelum dilaksanakan di PT-UN, biasanya sengketa atau permasalahan itu bisa diselesaikan sebelum ke PT-UN, namanya pra PT-UN. Itu biasanya di antara lembaga hukum ada tahapannya seperti itu. Ada tahapan. Pertanyaan terakhir, Bapak, apakah peradilan di Indonesia sudah adil dalam melaksanakan peradilannya? Menurut Bapak? Kalau menurut saya sudah sangat bagus, sudah sebagian besar sudah lebih baik ya, sudah lebih baik karena supremasi hukum kita sudah lebih ditegakkan, sudah terlihat. Lembaga-lembaga sudah menunjukkan eksistensinya. Jadi apalagi terus kemudian ada lembaga-lembaga tambahan, misalkan tadi saya tambahkan sedikit untuk tentang keadilan, bukan hanya kejaksaan, kepolisian, atau Mahkamah Agung, atau mungkin yang terkait dengan layanan masyarakat ada PT-UN, tapi juga ada lembaga ad hoc tentang hukum, diantaranya KPK. Nah, itu adalah bagian dari lembaga yang dibentuk oleh pemerintah. Tujuannya adalah untuk mendukung supremasi hukum di kita supaya lebih baik. Tentang korupsi ya, Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir Mustafa Kamil. Saya dari Prodi PPKN Universitas Pamulang. Kakaknya dari mana? Nama saya Fauzia Zahra dari Universitas Indarpasta PJRI, Prodi Bimbingan Konseling semester 3. Saya mau ingin bertanya tentang peradilan. Sebelumnya kakak udah tahu tentang peradilan di Indonesia? Tahu dong. Ada 5 pertanyaan kan nih tentang peradilan di Indonesia. Yang pertama, apa yang Anda pahami tentang peradilan? Peradilan itu adalah sistem atau lembaga yang berwenang untuk mengadakan proses pemeriksaan, penyelesaian dan juga penjatuhan hukum terhadap perkara-perkara yang dijatuhi kepadanya. Itu juga harus berdasarkan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pertanyaan kedua, Kak, apa yang Anda pahami kekuasaan peradilan, Kak? Yang saya tahu sih kekuasaan peradilan itu ada kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan juga kekuasaan yudikatif. Berarti ada 3 ya? Iya, betul. Oke. Pertanyaan ketiganya, Kak,
kalau terjadi sengketa tata usaha negara, di mana penyelesaiannya tuh? Penyelesaiannya itu bisa melalui dengan peradilan administrasi, pengadilan tinggi administrasi, dan juga Mahkamah Agung. Oh, oke. Selanjutnya kan nomor 4 nih. Apakah peradilan Ketun sudah Anda ketahui, Kak? Iya, saya tahu peradilan Ketun itu tidak ada dalam sistem pemerintahan Indonesia. Namun Presiden sebagai kepala negara memiliki peran, yaitu mengangkat dan memberhentikan Hakim Agung, terus mengesahkan peraturan pemerintah dan juga mengajukan RUU ke DPR. Oh, oke. Pertanyaan kelima, Kak. Apakah peradilan di Indonesia sudah adil dalam melaksanakan peradilan, nggak? Menurut saya sih kurang banget ya. Kayak yang kita tahu dulu ada kasus nenek-nenek yang nyuri ayam, itu sampai dihukumnya kan berat ya, sampai bertahun-tahun. Saya lupa udah berapa tahunnya. Tapi yang kita lumrah aja tuh koruptor aja yang sampai korupsi miliaran-miliaran, bahkan sampai bertriliun-triliun rupiah itu ya kan merugikan negara banget ya. Tapi dihukumnya tuh ringan banget. Berarti kan peradilan Indonesia tuh masih kurang banget ya. Yang kita tahu pasti masih kurang banget. Makanya kayak menurut saya sih belum adil sih. Belum adil. Ya masih tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Iya.